Selamat pagi anak-anak semua. Di pertemuan kali ini kita akan mulai materi pelajaran akuntansi dasar terkait persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya coba kalian periksa dulu kondisi ruangan kalian sekarang, tempat belajar kalian ini udah kondusif, banyak sampah enggak? Udah enak buat belajar belum? Kira-kira kondusif atau enggak? Sudah, Bu. Udah ya. Udah kondisi. Oke, nah supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan bahas materi akuntansi dasar terkait persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi untuk terkait materi ini, Ibu udah siapin video pembelajaran. Videonya pertama terkait komponen persamaan dasar akuntansi. Setelahnya nanti kita bahas mengenai pengaruh tiap-tiap transaksi ke PDA kita. Jadi pertama Ibu akan kasih video dulu. Jangan lupa nanti setelah pembelajaran kalian isi absensi. Nah, Ibu share screen dulu untuk videonya. Sebentar ya. Buka dulu videonya. Nanti kalian simak baik-baik, baru kita lanjut. Sebentar ya. Ibu share screen dulu. Nah, udah kelihatan di kalian? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah ya. Nah, ini Ibu play dulu. Nanti kalian simak baik-baik. Setelah selesai videonya, kita bahas bareng-bareng. Kita review lagi. Ya, apa-apa aja komponen persamaan dasar akuntansi. Siap ya, fokus dan pelajari baik-baik. Selamat pagi anak-anak semua. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bab keempat, yaitu persamaan dasar akuntansi. Sebelum masuk ke materi, Ibu harap kalian sudah mempersiapkan modul. Kalian bisa buka Google Classroom kalian dan membuka modul mengenai persamaan dasar akuntansi bab keempat. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau membacakan sedikit quotes. I never dreamed about success. I worked for it. Jadi maksudnya di sini adalah banyak sekali orang yang cuma mimpi aja, sekedar bermimpi. Contohnya, 10 tahun yang akan datang, aku mau jadi pengusaha. Contohnya kayak gitu. Tapi hanya sekedar mimpi aja. Kalian gak ngelakuin apa-apa. Nah, mimpi tanpa kerja keras itu sia-sia. Maksudnya gini, misalnya kalian masuk ke SMK, misalnya 10 atau 15 tahun yang akan datang, kalian punya mimpi untuk menjadi akuntan. Tapi kalian cuma mimpi aja, nggak ngelakuin apa-apa. Makanya dalam pikiran kalian ingin jadi akuntan, udah stop di situ. Itu nggak akan jadi sia-sia kalau kalian nggak berusaha. Kalian nggak bekerja dengan keras untuk meraih impian kalian. Nah, hal yang bisa kalian lakukan dari sekarang adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Contohnya, kalian mau jadi akuntan, kalian harus belajar sungguh-sungguh mengenai akuntansi secara detail. Atau misalnya, kalian mau jadi guru SMK, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana untuk menjadi seorang guru yang baik, bagaimana cara mengajar dengan baik. Maka dari itu, kalau kalian punya mimpi, work for it. Berusahalah untuk meraih mimpi itu. Bagaimana caranya? Dengan bekerja keras. Dimulai dari belajar dengan sungguh-sungguh dari sekarang. Nah, pada video kali ini, untuk membahas bab 4 mengenai persamaan dasar akuntansi, apa-apa aja yang akan kita bahas. Yang pertama ada komponen persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi.
Yang ketiga, menyusun laporan keuangan. Dan keempat, bagaimana caranya mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai subbab pertama, yaitu komponen persamaan dasar akuntansi. Nah, PDA di sini adalah singkatan dari persamaan dasar akuntansi. Pertama-tama, kita perlu tahu nih, apa itu PDA, apa itu persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan. Yang meliputi apa aja nih? Ada harta atau aset dengan sumber dananya, ada juga harta perusahaan yang diperoleh dari pemilik yang disebut modal atau ekuitas, ada juga harta yang diperoleh dari pihak lain, tadi kan dari pemilik kita sebut sebagai modal. Kalau harta yang diperoleh dari pihak lain itu disebut kewajiban atau liabilitas. Nah, persamaan dasar akuntansi ini, PDA ini menunjukkan posisi keuangan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, apa-apa aja komponen PDA, apa aja komponen persamaan dasar akuntansi? Yang pertama ada harta atau aset. Harta adalah seluruh kekayaan perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang hartanya di sini dinilai dengan uang dan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, aktiva ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada aktiva lancar atau current assets. Nah, apa-apa aja nih elemen-elemen dalam aktiva lancar? Yang pertama ada kas atau cash, ada surat berharga atau marketable securities, ada piutang wesel, ada piutang pendapatan, ada beban dibayar di muka, sewa dibayar di muka, perlengkapan, persediaan barang, dan masih ada beberapa lagi. Kalian bisa melihat di modul itu ada bagian-bagian dari current asset atau aktiva lancar, kalian bisa lihat. Lalu yang kedua ada utang atau kewajiban. Nah, utang ini adalah kewajiban membayar, di mana perusahaan wajib membayar nih utangnya kepada pihak lain karena adanya transaksi secara kredit. Jadi di sini karena perusahaan ngutang ke pihak lain, misalnya perusahaan membeli harta atau aset gitu ya, misalnya perusahaan membeli mesin, tapi dia belum bayar nih, si perusahaan ngutang, nah otomatis si perusahaan kan punya kewajiban untuk membayar kepada pihak yang kita ngutangin. Dari itu, utang merupakan kewajiban membayar perusahaan. Nah, berdasarkan jangka waktu pelunasannya, utang atau kewajiban ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada kewajiban lancar atau current liabilities. Nah, kewajiban lancar ini adalah utang yang harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Jadi jangka waktu pelunasannya hanya 1 tahun kurang, jadi kurang dari 1 tahun, nggak boleh lebih dari 1 tahun. Nah, itu dibilang atau disebut sebagai kewajiban lancar. Apa-apa aja yang termasuk utang lancar? Yang pertama ada utang dagang atau utang usaha. Nah, utang usaha ini atau utang dagang itu perusahaan harus melunasinya dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau maksimal 1 tahun. Ada utang wesel atau wesel bayar. Ada juga penghasilan diterima di muka. Nah, penghasilan diterima di muka ini maksudnya adalah misalnya kita punya perusahaan jasa. Si pelanggan, misalnya kita buka bengkel, si pelanggan ini udah bayar kita duluan, misalnya tolong dong perbaiki nih mesin mobil saya rusak. Contohnya seperti itu, pelanggan punya keluhan seperti itu, nah otomatis montirnya harus mengerjakannya kan. Nah, pendapatan terima di muka di sini maksudnya adalah si pelanggan udah bayar duluan. Misalnya kita bikin tarif, untuk benerin mesin tarifnya itu seharga 300.000 Pak, gitu ya. Nah, otomatis pelanggan bayar. Nah, di sini pelanggan udah bayar duluan. Pendapatan diterima di muka ini, si pelanggan udah bayar terlebih dahulu ke si montir, ke bengkel, tapi si montir ini belum mengerjakan, gitu, belum membenarkan atau memperbaiki mobilnya si pelanggan. Jadi si pelanggan bayar dulu, tapi kita belum kasih jasanya. Itu yang dimaksud pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Yang keempat ada beban terutang atau beban yang harus dibayar. Nah, di sini contohnya kayak misalnya beban gaji pegawai. Ya kan, beban gaji pegawai kan biasanya dibayar oleh perusahaan setiap akhir bulan. Nah, itu disebut beban yang masih harus dibayar, di mana pegawai
udah memberikan jasanya kepada perusahaan, udah bekerja di perusahaan misalnya selama 1 bulan, nah perusahaan kewajiban jangka panjang atau long term liabilities. Nah, kewajiban jangka panjang ini berbeda dengan kewajiban jangka pendek, di mana utang dalam kewajiban jangka panjang ini waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Kalau dari utang jangka pendek itu kan pelunasannya kurang dari 1 tahun atau maksimal 1 tahun. Nah, kewajiban jangka panjang ini waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Apa-apa aja yang termasuk dalam utang jangka panjang? Yang pertama ada utang hipotek, ada utang obligasi, obligasi itu surat-surat berharga. Yang ketiga ada kredit investasi, ya pasti. Yang ketiga, komponen dari kewajiban liabilities, ada kewajiban lain-lain. Nah, kewajiban lain pinjaman yang terima dari pelanggan. Misalnya kita minjem ke pelanggan kita nih, kewajiban lain. Yang ketiga, kita bisa lihat di sini ada modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas. Nah, modal adalah kekayaan perusahaan yang menjadi hak milik si pemilik perusahaan atau owner. Jadi, misalnya modal perusahaan perseorangan. Modal perusahaan perseorangan itu kan berarti perusahaan dimiliki oleh 1 orang, yang dimiliki dan dikelola oleh 1 orang. Otomatis modalnya itu adalah modal pemilik. Nah, kalau modal pada perusahaan persekutuan itu ada setoran modal dari para sekutu, karena persekutuan bentuknya adalah modal para sekutu. Modal dalam koperasi itu bentuknya simpanan pokok dan simpanan wajib. Komponen PDA selanjutnya ada pendapatan atau income. Nah, pendapatan adalah penambahan terhadap modal. Jadi kalau misalnya ada pendapatan atau penghasilan masuk nih ke perusahaan, otomatis akan menambah modal. Nah, penambahan ini berasal dari penjualan, hasil dari penjualan barang atau jasa perusahaan. Tujuannya dari pendapatan income ini adalah untuk memperoleh laba. Lanjut komponen PDA yang terakhir ada beban atau expense. Nah, di sini beban adalah pengorbanan atau membayar. Mereka perusahaan harus membayar, jadi kegiatan yang dilakukan dalam melunasi beban ini adalah membayar yang dilakukan, jadi pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan yang nantinya akan mengakibatkan berkurangnya aset atau harta perusahaan. Jadi beban ini akan mengurangi harta atau aset perusahaan. Contohnya, misalnya beban gaji tadi. Nah, itu kan pengorbanan. Jadi, perusahaan harus ngeluarin uang nih untuk bayar gaji pegawai. Atau misalnya beban listrik, beban air. Itu kan perusahaan wajib mengeluarkan uang untuk membayar beban-beban tersebut. Nanti yang dimaksud dengan beban atau expense. Nah, coba Ibu stop share dulu. Ada yang bisa sebutin? Tadi sebutin aja komponen dari persamaan dasar akuntansi ada 5. Ada apa aja, ayo. Saya, Bu. Siapa? Sebut nama coba. M. Firman Ardiansyah. Firman Ardiansyah. Ada apa aja, Firman? Komponen PDA yang pertama ada harta atau aset. Yang Mm-mm. kedua utang. Yang Mm-mm. ketiga modal. Yang Mm-mm. keempat pendapatan. Yang kelima beban. Nah, iya, coba. Sekarang ada yang mau jawab nggak? Aktiva itu terdiri dari apa aja? Aset, aktiva, harta. Itu kan sama istilahnya ya. Terdiri dari apa aja? Ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Ada yang bisa bedain perbedaan aktiva lancar dan aktiva tetap? Ayo, ada yang bisa bedain? Saya bisa, Bu. Ya, coba Jul. Aktiva lancar apa? Kalau aktiva lancar itu, aktivanya itu contohnya kayak perlengkapan. Jadi dia itu barangnya habis dalam jangka waktu yang cepat. Sedangkan aktiva tetap itu jangka waktunya lama digunakan, misalnya kayak gedung, kayak peralatan, seperti itu. Nah, ya betul. Itu bedanya aktiva lancar dan aktiva tetap. Kalau aktiva lancar itu bisa diuangkan, bisa juga masa pemakaiannya atau umur ekonomisnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
jadi cepat habis, sifatnya habis pakai. Sedangkan kalau aktiva tetap itu biasanya bentuknya properti perusahaan. Misalnya kalau kita punya usaha laundry, berarti fixed asset kita apa? Fixed asset kita biasanya itu adalah mesin cuci. Jadi kegunaan fixed asset ini atau aset tetap ini tidak untuk diuangkan atau tidak untuk diperjualbelikan. Tapi fixed asset ini biasanya digunakan untuk membantu kegiatan operasional perusahaan kita. Itu. Dan masa pemakaiannya atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Itu misalnya ada tanah, kendaraan, tadi mesin, nah itu termasuk ke fixed asset. Kemudian, tadi ada modal, ada pendapatan. Ada yang bisa jelasin pendapatan itu apa? Terus pengaruhnya ke PDA. Tadi sempat dijelasin ya di video. Pendapatan itu akan pengaruhnya ke modal itu apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Kalau misalnya ada transaksi, ibu punya usaha fotokopi. Nah, misalnya Zahwa mau beli, mau fotokopi buku, 1 buku harganya jadi tarifnya itu kena 30.000 gitu. Nah, otomatis ibu kan menerima penghasilan nih. Pengaruhnya ke modal apa kira-kira? Kalau ada pendapatan berarti modal bertambah. Kalau misalnya kita ngeluarin modalnya berkurang. Iya, tergantung ngeluarin kas buat apa. Iya, betul. Jadi intinya perbedaannya pendapatan sama beban, kalau misalnya kita mengeluarkan beban, jadi beban ini pengertiannya, beban itu kan salah satu komponen dari PDA. Nah, beban ini nantinya itu adalah pengorbanan, kita bisa sebut sebagai pengorbanan atau kegiatan membayar yang dilakukan oleh perusahaan dengan manfaat apa. Jadi nantinya dengan kita mengeluarkan biaya, dengan kita mengeluarkan beban ini, nantinya biaya ini bisa dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya misalnya kita ambil contoh beban gaji. Nah, beban gaji di sini kan kita misalnya owner sebuah outlet. Nah, kita harus bayar gaji pegawai kita. Ya kan, itu kan termasuk beban gaji. Tapi sebenarnya secara langsung atau secara tidak langsung, dengan kita membayar pegawai kita, otomatis pegawai kita ini akan mengeluarkan tenaga atau effort mereka untuk memperdagangkan baju-baju kita. Nah, itu termasuk beban. Jadi beban ini adalah biaya atau pengorbanan dikeluarkan perusahaan yang nantinya bisa dimanfaatkan perusahaan untuk memperoleh penghasilan. Itu beban. Jadi 5 komponen PDA ada apa aja? Harta atau aset. Tadi benar kata Firman, ada harta atau aset, ada utang, ada modal, ada pendapatan, dan ada beban. Gitu ya. Nah, selanjutnya Ibu mau share screen lagi. Tetap fokus ya. Suara Ibu masih jelas ya, terdengar? Iya, Bu, jelas terdengar. Oke, kita lanjut. Ibu share screen lagi. Ini terkait pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, ini pengaruhnya. Kalian bisa lihat, kalau yang udah pernah baca materi bab 8, di file yang udah pernah di-share ke kalian di grup, pasti kalian paham. Ini pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Kan bentuk persamaan dasar akuntansi ini kan rumusnya harta, lihat ya, yang Ibu blok di sini, sama dengan kewajiban atau utang ditambah modal atau ekuitas. Nah, kita fokus nih ke transaksi nomor 1. Ada setoran modal. Nah, di sini ada tanda plus di harta, ada tanda plus di modal. Ada yang bisa jelasin? Ini kenapa plus di harta itu apa yang bertambah? Di modal juga bertambah, kenapa? Ada yang bisa jelasin? Atau masih bingung? Bisa, Bu. Bisa? Atau bingung? Nah, Ibu jelasin ya. Jadi, setoran modal di sini. Misalnya Ibu punya usaha laundry mau nyetor modal 30 juta untuk modal awal. Nah, 30 juta ini kan bentuknya kas atau uang. Otomatis aset kita berupa kas, berupa uang bertambah ya kan. Kemudian modal kita bertambah karena Ibu menyetor modal.
Jadi uangnya ini berupa modal untuk perusahaan. Jadi otomatis di modal kita bertambah. Nah, di transaksi kedua, ini ada pembelian harta secara kredit. Nah, maksudnya di sini misalnya Ibu beli peralatan harganya 20 juta. Ibu beli peralatan harganya 20 juta, tapi Ibu harus belinya kredit, belinya ngutang, ya kan? Nah, otomatis di sini kenapa hartanya bisa bertambah? Harta yang bertambah ini apa bentuknya? Dari transaksi pembelian secara kredit. Kira-kira apa nih? Misalnya yang Ibu beli ini kendaraan, gitu bentuknya. Ini yang bertambah apa nih aset kita di sini? Dari pembelian harta secara kredit. Kendaraan ya, Bu? Iya, yang bertambah kendaraan. Nah, kenapa ini utangnya bertambah karena apa? Di sini kan kewajiban Karena bertambah. pembeliannya kredit. Karena Karena pembeliannya kredit, Bu. ya, kalau pembeliannya kredit berarti kita apa? Istilah lainnya, istilah gampangnya. Kita ngutang, kita punya Utangnya utang ya. bertambah. Utangnya bertambah. Lalu di transaksi nomor 3, kita ini kebalikannya transaksi nomor 2, kita beli harta, beli aset, tapi tunai, langsung lunas kita bayar. Misalnya kita beli perlengkapan kantor, alat-alat kantor, misalnya beli buku 1 lusin, harganya misalnya 60.000, 1 lusin 60.000. Nah, ini pengaruhnya ke PDA, ternyata harta aset kita bertambah, tapi ada juga aset kita yang berkurang. Apa coba akunnya yang bertambah dan berkurang ini? Kalau kita beli harta atau beli perlengkapan secara tunai. Boleh kasih contoh, Bu? Boleh. Contoh kita peralatan, yang nambah itu peralatan. Nah, yang kurang kas karena kita bayar peralatannya itu. Yang berkurang kas ya, karena kita bayar. Transaksi membayar, bayar-membayar itu pasti kalau kita bayar, kas keluar. Gitu intinya. Kemudian di transaksi keempat, diterima penghasilan. Nah, kalian bisa lihat nih, diterima penghasilan. Di sini aset kita bertambah, modal kita bertambah. Gitu. Aset kita bertambah berupa apa? Kas atau uang. Kas atau uang ya. Nah, ini modalnya bertambah. Karena apa? Tadi di penjelasan komponen PDA udah ada. Ada yang tahu? Menerima pendapatan. Karena menerima pendapatan. Ingat, kalau transaksi yang menerima pendapatan, pengaruhnya ke modal itu bertambah. Tapi kalau transaksinya kita membayar beban, modal kita pasti berkurang. Itu dia. Nah, kita lanjut ke transaksi nomor 5. Nah, di sini kita bayar beban. Bayar-membayar pasti kas kita berkurang. Kita bisa lihat di sini. Aset kita berupa kas berkurang, modal kita juga berkurang. Karena setiap transaksi yang membayar beban pasti akan mengurangi modal. Sampai sini bisa dipahami ya? Iya, Bu, paham. Iya, Bu, paham bisa. Oke, lanjut. Di transaksi nomor 7, diterima tagihan. Nah, ada yang bisa paham? Aset kita bertambah dan berkurang nih. Apa yang bertambah, apa yang berkurang di PDA kita? Diterima tagihan. Saya, Bu. Nah, coba jawab, Jul. Kalau terima tagihan berarti kita itu punya piutang. Nah, piutangnya itu berkurang terus kasnya bertambah. Iya, karena berarti misalnya Ibu kasih contoh ada pelanggan yang ngutang ke kita. Kalau ada pihak lain yang ngutang ke kita, padahal kita punya usaha, otomatis di PDA kita tulis piutang bertambah gitu ya. Tapi di sini karena diterima tagihan, ada pelanggan yang bayar piutangnya ke kita. Si pelanggan ini bayar utangnya ke kita, otomatis piutangnya kita catat berkurang. Dan kas kita bertambah karena ada uang masuk nih dari si pelanggan ini. Gitu. Di transaksi ke-8, penghasilan masih berupa tagihan. Ada yang bisa jelasin maksudnya penghasilan masih berupa tagihan itu apa sih? Ada yang paham? Ada yang mau jelasin? Saya bisa, Bu. Coba dijelasin. Jadi itu penghasilan kredit. Penghasilan kredit. Contohnya? Atau kredit itu misalnya ada pelanggan, dia udah dapat jasa dari kita, tapi dia bilang mau bayar besok atau minggu depan. Jadi itu udah diakuin penghasilan, jadi
bertambah, modalnya bertambah. Di sini berarti apa? Kas atau apa nih? Aset kita yang bertambah. Yang bertambah itu kasnya, Bu. Yakin? Piutang. Iya benar. Piutang bertambah ya, karena ini masih berupa tagihan. Bedain sama yang nomor 7, nomor berapa tadi? Di nomor 4, diterima penghasilan. Nah, ini berarti tunai, kas kita bertambah. Nomor 8, karena penghasilannya masih berupa tagihan, berarti ada piutang. Nah, berarti aset kita berupa piutang bertambah. Sampai sini bisa dipahami apa suara Ibu masih jelas atau Ibu kecepatan? Paham, Bu? Paham ya? Jelas suaranya. Oke, jelas. Kita lanjut langsung ke contoh studi kasus. Contoh studi kasus 1 tanggal 2 Agustus. Nah, di sini kita coba posisikan diri sebagai si Fajar Sari. Nah, Fajar Sari ini punya perusahaan jasa namanya Salon Gemi. Salon itu jasa atau dagang sih? Bentuknya Jasa, ya. Bu. Karena yang diperdagangkan apa? Kenapa jasa? Karena kita melayani dalam bentuk jasa gitu, Bu, salon kan, kayak potong rambut. Atau Karena tenaga kerjanya yang itu. Ya, jadi karena kita memperdagangkan jasa atau memperjualbelikan skill atau kemampuan kita, gitu, bukan barang. Jadi kita masuknya ke perusahaan jasa. Nah, coba kita posisikan diri sebagai si Fajar Sari, kita punya salon, namanya Salon Gemini. Fokus ke transaksi, lihat transaksi bulan Agustus 2016, masuk transaksi tanggal 2. Di tanggal 2, Fajar Sari menanamkan uang ke salon sebesar 60 juta. Menanamkan uang, coba di-highlight dulu. Kalau menanamkan uang ini transaksinya kira-kira apa nih? Nah, di sini udah ada ya, berarti ada modal. Si Fajar Sari ini kan pemilik Salon Gemini, dia menanamkan uang. Berarti dia setor modal. Ya, tanggal 2 dia setor modal sebesar 60 juta. Bentuknya modal ini kas. Jadi modal ini bisa macam-macam ya. Misalnya dia menanamkan modal berupa peralatan juga bisa. Nah, di sini bentuknya kas, bentuknya uang. Otomatis di PDA-nya akan kasnya bertambah atau berkurang? bertambah. Bertambah sebesar 60 juta. 60 juta. 60 juta. Betul. Nah, modalnya juga bertambah ya, karena ini dia menanamkan uang, dia menyetor modal. Otomatis akun modal kita bertambah sebesar 60 juta. Di sini kita tulis dalam ribuan rupiah. Nah, ini setoran modal, keterangannya jangan lupa diisi supaya kalian nanti mudah cari transaksinya. Kemudian di tanggal 4, masuk tanggal 4. Lihat ya, ini di kolom pertama yang Ibu blok ini ada akumulasi dari transaksi tanggal 2. Ini kita tulis lagi di atas kolom tanggal 4 untuk akumulasi nanti kita tambahin lagi baru masuk ke tanggal 4. Di tanggal 4 transaksinya apa coba dibaca? Kita tanggal 4 bayar sewa kantor untuk 2 tahun besar 30 juta. Bayar sewa kantor, ingat, kalau misalnya membayar udah pasti uang kita keluar, uang kita berkurang. Kalau uang keluar, otomatis kasnya berkurang ya. Kasnya berkurang. Kalau berkurang berarti ditambahin tanda kurung, supaya kalian bisa paham nih. Oh, ini ternyata aku harus kurangin. Saya harus kurangin angkanya. Biar aku balik-balik mana yang bertambah, mana yang berkurang. Nah, di sini kas kita berkurang karena membayar sewa. Kemudian akun saldo sewa dibayar di muka kita bertambah 30 juta di sini. Kenapa? Ada yang bisa jelasin? Kenapa sewa dibayar di muka yang bertambah? Buat jadi bukti kalau misalnya udah dibayar sewa kantornya, bukan? Jadi kan di sini transaksinya sewa kantor untuk 2 tahun. Dia bayarnya tanggal 4, tapi masa sewanya, jangka waktu sewanya 2 tahun ke depan. Jadi manfaatnya bisa dia rasakan selama 2 tahun. Padahal bayarnya hari ini, misalnya hari ini tanggal 4. Itu makanya akun sewa dibayar di muka kita bertambah sebesar 30 juta. Di sini sesuai dengan soalnya, transaksinya 30 juta.
Barulah kalian isi keterangannya sewa 2 tahun. Setelah itu diakumulasi. Kalian bisa lihat di sini yang Ibu blok diakumulasi ada garis tebal hitam ini berarti kita jumlahkan. Sekarang saldo kas kita berapa setelah dikurangin? Tadi 60.000 dikurangi 30.000. Saldo kas kita Jadi 30.000, Bu. 30.000. Sewa dibayar di muka kita jadi bertambah. Modal kita masih sama. Nggak ada bertambah nih dari transaksi tanggal 4. Masih sama dari transaksi tanggal 2, masih saldonya 60 juta. Lanjut, sampai sini paham ya? Kenapa yang bertambah kas, bertambah sewa dibayar di muka. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, oke. Masuk ke tanggal 5 Agustus 2016. Nah, tanggal 5 ini Fajar Sari, kita sebagai Fajar Sari beli peralatan harganya 25 juta dari toko Mataram Sakti, tapi kita baru bayar 10 juta. Nah, sisanya kita bayar secara kredit. Berarti transaksi kita ini apa nih termasuknya? Utang. Utang, ya. Coba, bisa jelasin nggak nih transaksi tanggal 5 kayak gimana? Pengaruhnya ke PDA. Ini kan udah ada isinya. Coba kalian jelasin. Coba jelasin lagi, tanggal 5. Jul. Jadi tanggal 5 kan peralatannya 25 juta. Jadi otomatis hanya nambah di peralatan, di akun peralatan 25 juta. Nah, kita baru bayar 10 juta. 10 jutanya itu kenapa dikurang di kas? Karena kan baru bayar sebagiannya. Nah, sisa 15 juta itu di utang dagangnya. Atau kita kurang bayar di kasnya itu 2 juta, jadi ditaruh di utang dagang. Iya, betul. Karena kita beli peralatan harganya 25, baru bayar 10, otomatis kita punya utang nih ke toko Mataram Sakti. Gitu. Sebesar berapa? Ya harga peralatan dikurangi berapa kita bayar ke dia. Itulah utang dagang kita, 15 juta. Jangan lupa isi keterangannya setiap bikin PDA sesuai dengan transaksinya. Di sini kita membeli peralatan, isi keterangannya membeli peralatan. Lalu kita akumulasi lagi di sini. Sekarang saldo kas kita berkurang, tadinya 30 juta dikurangi 10 juta dari tinggal 20 juta. Sewa dibayar di muka kita masih sama, peralatan kita bertambah dari transaksi tanggal 5, jadi ada 25 juta saldonya. Utang dagang kita juga bertambah, jadi 15 juta. Modalnya masih sama. Lanjut di tanggal 8, nah di tanggal 8 ini sama persis sama tanggal 5. Kalian udah paham belum nih? Atau Ibu lewatin aja yang tanggal 8 ini sama persis. Cuma bedanya ini kita ngutangnya ke toko Chandra, tadi ke toko Mataram, sama nominalnya aja. Jadi dia beli perlengkapan, bayarnya baru perlengkapan harganya 3.750, dia baru bayar 1.250, sisanya kredit. Nah, berarti kasnya berkurang sebesar ini ya, 1.250 ya. Nah, ya. Lalu akun perlengkapannya, saldo perlengkapannya bertambah karena dia tadi beli perlengkapan harganya 3.750. Tapi karena baru bayar 1.250, otomatis kita punya utang di sini ke toko Chandra, harganya 2.500 utang kita. Tambahinlah di akun, di saldo utang dagang kita jadi bertambah. Lalu kita akumulasi. Sekarang saldo kas kita jadi berkurang lagi karena kita beli, bayar 1.250.000. Saldo kas kita tinggal 18.750, sewa dibayar di mukanya sama, perlengkapannya nambah. Jadi 3.750, peralatannya masih sama, nggak ada perubahan dari tanggal 8. Utang dagangnya malah bertambah, karena kita punya utang lagi nih ke toko Chandra. 17.500. Modalnya masih sama. Lanjut, di tanggal 10. Nah ini sama kayak tadi ya, yang tadi jelasin Jul. Tanggal 10 Agustus 2016, jumlah penghasilan salon hari ini yang diterima 3.750 dan ada yang masih berupa tagihan sebesar 2.500. Nah, di sini ada yang paham nggak ngisinya? Ini kan berarti otomatis kasnya bertambah ya, ini kan diterima tunai. Berarti ada uang nih masuk ke perusahaan kita, ke salon kita sebesar 3.750 ya kan? Ada uang masuk. Terus kenapa ini disebutnya piutang? 2.500.000 ini kenapa masuknya ke piutang? Karena apa, ayo?
Karena orang yang ngutang ke kita harus dapat penghasilan, tapi dia belum bayar. Betul, karena kita sebenarnya punya hak nih. Kita kan udah mengeluarkan jasa kita, tapi orang lain atau pelanggan ini belum bayar ke kita sebesar 2.500.000 gitu. Nah, kenapa modalnya segini? Coba, kenapa modalnya enggak sebesar uang yang kita terima aja? Kan yang baru kita terima 3.750. Kenapa modalnya jadi 6.250? Ada yang bisa jelasin? Karena yang piutang itu udah hak kita, Bu. Iya, betul. Jadi setiap transaksi pendapatan, walaupun secara fisiknya uangnya itu belum kita pegang di tangan kita, tapi kalau itu udah masuk ke pendapatan, udah termasuk pendapatan, walaupun masih bentuknya masih berupa tagihan, tetap akan menambah modal kita. Kita tetap akui sebagai penghasilan. Gitu. Jadi sekarang saldo modal kita bertambah sebesar 6.250.000. Dari mana? Dari uang tunai yang kita peroleh, penghasilannya 3.750 ditambah tagihan. Penghasilan yang masih berupa tagihan sebesar 2.500.000. Jadi modalnya 6.250.000. Nah, lagi kalian akumulasi. Sekarang saldo kasnya jadi bertambah karena diterima penghasilan. Sekarang saldo kas kita jadi 22.500.000. Piutang usahanya 2.500.000. Sewa dibayar di mukanya sama, perlengkapannya masih sama, peralatannya masih sama, utang dagangnya masih sama, nggak ada penambahan atau pengurangan, modalnya bertambah jadi 66.250.000. Sampai sini paham? Ada yang bingung? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, tanggal 12 kita bayar utang ke toko Mataram Sakti atas pembelian peralatan 5 Agustus lalu. Nah, ini kita bayar utang. Transaksi yang bayar otomatis kas Berkurang. berkurang. Nah, kita bisa lihat di sini kas kita berkurang, ada tanda kurungnya sebesar 2.500.000. Nah, karena kita bayar utang, otomatis utang kita juga berkurang dong yang tadinya saldo utang kita sebesar ini, karena kita bayar utang ke toko Mataram Sakti sebesar 2.500.000, otomatis di sini saldo utang dagang kita berkurang gitu. Lalu jangan lupa diakumulasi lagi. Ini membayar utang ya. Keterangannya. Kemudian tanggal 15. Nah, di sini kita menerima tagihan debitur. Nah, tadi juga sama seperti penjelasan sebelumnya, ini contoh konkretnya, studi kasusnya nih. Menerima tagihan debitur yang menggunakan jasa salon tanggal 10 Agustus 2016 sebesar 1 juta. Menerima tagihan 1 juta. Otomatis kalau menerima tagihan berarti ada pihak lain yang bayar utangnya ke kita. Kalau ada pihak lain yang bayar ke kita, otomatis kas kita bertambah. Piutang kita, karena tadi orang lain itu yang utang ke kita bayar utangnya, otomatis piutang dagang kita berkurang sebesar 1 juta di kasus ini, di tanggal 15 ini. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini akumulasinya kira-kira benar nggak nih? 21 juta, ini dikurangi, benar nggak 1.500.000? Udah benar ya? Iya. Oke. Yang lainnya masih sama. Saldo yang lain masih sama. Kemudian tanggal 17 Agustus 2016. Nah, kita bayar utang ke toko Chandra atas 9 perlengkapan. Ini sama tanggal 15. Sama tanggal 12 kita bayar utang. Berarti kalau bayar otomatis kas berkurang ya, sebesar ini 1 juta. Lalu utang dagangnya juga berkurang karena kita bayar utang, lalu kita akumulasi. Karena ini transaksinya sama, Ibu anggap kalian udah paham ya. Sekarang lanjut ke tanggal 20. Di tanggal 20, kita sebagai Fajar Sari ngambil keperluan pribadi. Istilah ngambil keperluan pribadi itu, istilah lainnya apa sih? Prive. Nah, kita mengambil prive sebesar 2 juta. Nah, kalau ada transaksi prive, ini kan kita kan ngambil kas perusahaan, otomatis kasnya berkurang. Kita sebagai Fajar Sari itu kan ownernya Salon Gemini, ya kan? Kira-kira kalau transaksi prive ini akan berpengaruh ke mana lagi nih dalam PDA? Ke kas sama modal. Modal. Ingat ya, transaksi prive, pendapat,
peralatan, beban itu akan mempengaruhi modal. Kalau price ini berarti dia mengurangi modal si Fajarsari di sini. Nah, sekarang kita akumulasi saldo kas kita 18 juta, piutang dagang kita 1.500.000, sewa dibayar di muka kita 30 juta, perlengkapannya sama semua ya ini. Yang berubah sekarang modalnya jadi berkurang karena si Fajarsari ini ngambil price, mengambil untuk keperluan pribadi dia, kas perusahaan. Otomatis modalnya jadi berkurang. Sekarang saldo modalnya 64.250.000. Nah, tanggal 22 ini transaksi beban nih. Tadi kan belum ada nih dari tadi transaksi beban. Nah, tanggal 22 ini bayar iklan ke Suara Harian Merdeka sebesar 250.000. Nah, di sini berarti si Fajarsari ini mau mempromosikan salonnya. Jadi dia mau masang iklan di koran Suara Merdeka. Nah, kalau transaksi beban otomatis aset kita berupa kas berkurang. Ingat, transaksi beban tadi akan mempengaruhi modal. Di sini modal kita juga berkurang, gitu ya. Nah, isi juga keterangannya jangan lupa. Beban iklan, lalu diakumulasi lagi. Ini Ibu anggap kalian udah bisa lah ya menjumlahkan ini. Jadi ini semuanya saldonya segini, yang berubah kas sama modal. Yang lainnya masih sama. Lalu masuk ke tanggal 25 Agustus 2016. Nah, di sini jumlah penghasilan sejak 11 Agustus sampai hari ini yang diterima tunai sebesar 7.750.000. Sedangkan penghasilan hari ini masih berupa tagihan. Sama seperti kasus yang tanggal sebelumnya tadi ada berupa tagihan ya sebesar 2.500.000. Ya. Penghasilan kita berarti di sini diterima tunai, kita menerima uang, berarti ada uang masuk ke perusahaan kita sebesar 7.750.000. Kemudian 2.500.000 ini bentuknya apa? Ada yang tahu? Piutang. Piutang. Karena apa? Kenapa kita masukin piutang? Karena pendapatan masih kredit atau belum kita terima. Iya, karena kita belum terima pendapatannya ini, jadi masuknya piutang usaha. Diingat ya, tadi Ibu lupa ganti ini, harusnya piutang usaha karena kita bergerak di bidang jasa. Kalau misalnya perusahaan kita perusahaan dagang, kita bikinnya piutang dagang, utang dagang, kita bikinnya utang dagang. Tapi kalau bergerak di bidang jasa, piutang usaha, utang usaha, jangan lupa diganti ya, sesuai dengan bidang usahanya. Lalu diakumulasi dari tanggal 25 ternyata yang berubah itu saldo kas dan saldo modal, yang lainnya sama. Yang piutang usaha juga bertambah ya. Jadi kas, piutang, dan modal bertambah semua di sini. Yang lainnya sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, itu sama saldonya. Lanjut ke tanggal 26. Nah, ini juga beban nih, membayar gaji. Membayar gaji pegawai salon. Lihat ya di sini kita bayar gaji otomatis kas berkurang. Modal juga berkurang. Ada yang bisa jelasin tadi beban itu apa? Beban atau expense itu apa? Jadi boleh jelaskan terkait beban gaji. Ada yang bisa jelasin lagi? Atau masih bingung terkait konsep beban itu, kalian masih bingung atau udah paham nih? Beban gaji coba. Jadi beban itu tadi seperti yang Ibu bilang, beban itu adalah pengorbanan atau kegiatan membayar yang dilakukan perusahaan yang nantinya secara langsung maupun tidak langsung bisa dimanfaatkan untuk memperoleh atau mendapatkan penghasilan. Contohnya tadi seperti beban gaji yang udah Ibu jelasin. Perusahaan bayar gaji pegawai. Nah, nantinya harapannya perusahaan ini dengan bayar gaji pegawai, si pegawai ini bisa mengeluarkan tenaganya, bisa mengeluarkan kemampuannya untuk misalnya memperdagangkan barang dagang kita. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh perusahaan dengan mengeluarkan beban ini. Itulah konsep beban. Lalu masuk ke tanggal 28, Ibu kira nggak usah lagi dibahas karena kita bayar utang ke toko Mataram tanggal 5 Agustus lalu. Ini kan transaksinya bayar utang, berarti pengaruhnya ke kas dan modal. Kas dan modal karena kita bayar utang.
Nah, kalau 29 di sini, tanggal 29 ini jumlah penghasilan tunai sejak 26 Agustus sampai hari ini sebesar 4.250.000. Nah, berarti penghasilan otomatis akan menambah aset kita berupa apa? Berupa apa nih? Modal bertambah. Aset kita bertambah berupa kas. Kas kita bertambah, modal kita juga bertambah karena menerima penghasilan. Nah, kurang lebih ini dulu yang kita bahas untuk hari ini, takutnya melebihi waktu. Pembelajaran kita ini takutnya melebihi waktu. Nah, coba Ibu stop share dulu. Nah, dengan kalian masih stay ya di Zoom. Coba ada nggak yang bisa review lagi terkait materi pembelajaran kita, misalnya terkait PDA, tadi apa yang bisa kalian tangkap? Coba Ibu kasih contoh, misalnya persamaan dasar akuntansi itu Ibu beli perlengkapan secara tunai hari ini. Kemudian sama juga di hari ini Ibu beli peralatan secara kredit. Misalnya Ibu beli perlengkapan harganya 200.000, Ibu beli tunai. Lalu hari ini juga Ibu beli peralatan secara kredit harganya misalnya 20 juta. Nah, pengaruhnya ke PDA apa nih? Ada yang bisa jelasin? Kalau beli perlengkapan yang tunai tadi, berarti pas Ibu perlengkapannya nambah. Kalau yang beli tadi itu utangnya nambah, terus perlengkapannya juga nambah. Perlengkapannya juga nambah. Betul, itu benar. Berarti ini Ibu anggap kalian udah paham ya, terlebih yang ikut Zoom kali ini, berarti kalian udah paham terkait konsep PDA. Nah, ada yang bisa jelasin? Mungkin ada yang lupa tadi, PDA, tadi komponennya ada apa aja, atau kalau kalian mampu menjelaskan juga boleh. Ada apa aja nih PDA nih, komponennya? Ada yang mau menjelaskan? Ada 5, tadi ada 5. Yang ke-1 ada harta atau aset. Yang kedua ada utang. Yang ketiga ada modal. Yang keempat ada pendapatan atau income. Yang kelima ada beban atau expense. Ya, betul. Itu berarti ada 5 ya. Coba Ibu tanya lagi, mungkin kalau kalian benar-benar fokus, kalian mungkin tahu. Tadi utang ada 2 jenis. Ada utang jangka panjang atau ada utang jangka pendek. Bedanya apa nih? Ada yang tahu? Utang jangka panjang, utang jangka pendek. Sebenarnya dari namanya udah gampang sih. Patokannya itu di namanya, jangka panjang, jangka pendek. Ada yang bisa menjelaskan? Kalau utang jangka pendek itu utangnya harus dilunasin, jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Contohnya kayak utang dagang atau utang usaha. Kalau misalnya utang jangka panjang itu waktu pelunasannya bisa lebih dari 1 tahun. Betul, betul, tepat sekali. Itu utang jangka panjang, utang jangka pendek. Betul ya. Lalu tadi aktiva ada 2, aktiva lancar dan aktiva tetap. Bisa kasih contoh nggak nih akun-akunnya? Aktiva lancar apa, aktiva tetap apa contohnya? Masing-masing. Misalnya kasih 3 deh, 3 akun. Aktiva lancar 3, aktiva tetap 3. Ayo, ada yang bisa? Saya, Bu. Nah, Firman. Apa? Contoh aktiva lancar ada kas, piutang, dan perlengkapan. Kalau aktiva tetap itu ada tanah, gedung, mesin-mesin. Nah, gedung mesin ya, betul. Tepat sekali. Benar ya. Nah, Ibu anggap kalian udah paham betul terkait materi PDA. Nah, di pertemuan kali ini kan kita fokus di 2 subbab aja mengenai komponen PDA dan pengaruh transaksi terhadap PDA. Di pertemuan selanjutnya kita masih membahas bab ini karena masih ada 2 subbab yang belum kita bahas terkait menyusun laporan keuangan dan nanti mengerjakan latihan soal bareng-bareng kita sama-sama terkait persamaan dasar akuntansi dari 0. Tadi kan udah ada penjelasannya, udah ada diisi PDA-nya apa. Nanti kita
bahas lagi dari nol, bareng-bareng kita ngerjainnya lewat Zoom di pertemuan selanjutnya. Nah, Ibu kira cukup sekian supaya nggak makan waktu lebih banyak lagi. Ibu harap kalian tetap semangat belajar, nggak usah kebanyakan keluar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau misalnya kalian ada keperluan ke sekolah, tetap pakai masker. Dan Ibu harap kalian mendapatkan informasi lebih lagi terkait materi persamaan dasar akuntansi. Dan Ibu harap penjelasan Ibu tadi bisa lebih membantu kalian terkait materi persamaan dasar akuntansi. Nah, Ibu cukupkan sekian. Sekiranya untuk pertemuan kita kali ini, jangan lupa belajar, kerjain tugas, jangan males-males supaya tugasnya nggak numpuk, nanti kalian juga nggak kerepotan sendiri ya ngerjain tugasnya. Nah, Ibu kira sekian, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih anak-anak karena sudah mau join Zoom kali ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya masih membahas bab yang sama dengan subbab yang berbeda. Ya, Ibu tutup pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya Bu, makasih Bu. Oke. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ibu end meeting ya. Iya Bu. Oke.